Kita semua punya cerita. Beberapa cerita itu indah, tapi beberapa cerita mungkin penuh luka. Ada yang berasal dari masa kecil, dari keluarga, atau bahkan dari pengalaman hidup yang baru saja terjadi. Tanpa kita sadari, cerita-cerita ini membentuk cara kita melihat dunia dan diri kita. Halo semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah ada di sini untuk mensupport channel ini. Di sini kita sama-sama bertumbuh dan berkembang untuk meningkatkan kesadaran kita, saling mengingatkan, memotivasi satu sama lain agar kita selalu selaras dengan semesta. Di video kali ini kita akan bercerita bagaimana luka-luka kecil yang tanpa kita sadari menjadi penghalang dalam proses penyembuhan diri kita. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak ceritanya. Mungkin kita pernah mendengar kalimat seperti ini. Hidup itu harus kerja keras. Kalau mau sukses harus kuat bertahan dan tahan banting. Atau kalimat seperti ini. Hidup gak pernah mudah. Jadi jangan berharap terlalu banyak. Kalimat ini seringkali diucapkan dengan niat baik, mungkin untuk memotivasi. Tetapi coba renungkan sejenak. Apa iya keyakinan seperti itu masih cocok untuk hidup kita sekarang? Terkadang cerita-cerita itu seperti undangan yang tak terlihat yang kita kirimkan ke semesta. Tanpa sadar, kita bilang, Tuhan, aku siap diuji lagi. Dan jawabannya, ya, Tuhan menjawab apa yang kita minta. Hidup kita banyak ujian berulang-ulang, memeras keringat, membanting tulang, bahkan kadang menguras air mata. Nah, jika kamu punya keyakinan seperti ini, segera lepaskan. Tuhan menyediakan cara lain untuk mendapatkan hidup mudah. Tuhan sudah menyediakan doa-doa positif, dan sesungguhnya Tuhan itu ingin kita hidup mudah, bukan susah. Ubahlah caramu berdoa, maka hidupmu berubah. Daripada berdoa mengeluh, lebih baik berdoa bersyukur. Diganti dengan kata-kata seperti ini. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami. Kami hidup bahagia dan berkelimpahan. Kata-katanya lebih manis, enak didengar, dan getarannya positif. Maka getaran itulah yang ditangkap oleh semesta dan akan dipantulkan balik ke diri kita. Orang tua sering mengatakan, kata-katamu adalah doa. Jadi, berkatalah yang baik, positif, agar kita menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Luka yang tak kasat mata, tetapi nyata. Sahabat, luka batin itu gak selalu terlihat, tapi kita bisa merasakannya. Rasanya seperti ketakutan yang muncul tiba-tiba, cemas tanpa alasan, atau rasa malu yang sulit dijelaskan. Luka itu bisa datang dari mana saja. Mungkin dari janji yang pernah dilanggar, mimpi yang diacuhkan, atau bahkan dari rasa yang tak dihargai di masa lalu. Saya paham, rasanya gak mudah.
ada hari-hari di mana semua itu terasa menyesakkan dan sangat menyiksa. Tapi saya ingin kamu tahu satu hal. Luka itu bukan sesuatu yang permanen. Kita bisa menyembuhkannya pelan-pelan dengan keyakinan, niat, dan kesabaran, dan juga tindakan. Dan langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan luka itu adalah dengan mengakui bahwa luka itu ada. Terima dan akui luka itu. Setelah kita mengakuinya dan menerimanya, kita akan tahu cara yang tepat untuk menyembuhkannya. Setiap individu punya caranya sendiri yang unik untuk menyembuhkan luka batinnya. Sebagian besar obatnya ada di dalam diri sendiri. Lingkungan sekitar kita hanya bonus yang mensupport kita. Perbanyaklah untuk berbicara ke dalam diri, karena semua jawabannya ada di dalam sana. Mulai melepaskan beban. Coba bayangkan, setiap emosi negatif yang kita simpan seperti rasa malu, kecewa, marah, benci adalah seperti batu di dalam ransel kita, dan kita harus membawanya kemanapun kita pergi. Semakin lama ransel itu jadi semakin berat. Apa jadinya kalau kita mulai meletakkan batu-batu itu satu persatu di luar ransel kita? Bayangkan betapa ringannya dan mudahnya hidup kita. Kita bisa mulai dengan cara sederhana. Duduklah di tempat yang tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Bayangkan setiap tarikan nafas yang masuk adalah undangan untuk kedamaian, dan setiap hembusan nafas yang keluar adalah pelepasan beban. Ucapkan juga pada diri, aku layak untuk bahagia. Aku membuka diriku untuk kebahagiaan dan keberlimpahan. Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ketika diulang dengan penuh keyakinan, mereka bekerja seperti air yang membasuh tanah yang kering. Lambat laun, benih-benih baru akan tumbuh di dalam diri kita. Belajarlah untuk tidak pernah menyimpan emosi negatif, karena itu semua tidak ada gunanya. Yang ada malah membebani dan menggerogoti hidup kita. Lepaskan apa yang tidak penting sehingga kita bisa bahagia. Menyembuhkan bagian diri yang paling rentan. Di dalam diri kita ada bagian yang paling rentan, sering disebut inner child, versi kecil di dalam diri kita. Bagian ini membawa kenangan lama, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Kadang anak kecil ini hanya butuh didengar dan dipeluk. Bayangkan diri kita kecil mungkin sedang menangis, duduk sendiri merasa kesepian. Datangi dia, duduklah di sampingnya, genggam erat tangannya dan peluk erat tubuhnya, dan katakan kepadanya, kamu aman sekarang, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, ada aku di sini untukmu. Proses ini mungkin terasa aneh di awal, tapi percayalah, ia punya kekuatan yang luar biasa untuk pertumbuhan diri kita. Langkah kecil yang bermakna besar. Kita sering berpikir bahwa perubahan harus besar dan instan.
Padahal langkah-langkah kecil yang konsisten justru membawa dampak yang lebih nyata. Cobalah mengucapkan positif afirmasi setiap hari, bermeditasi atau mindfulness 5-10 menit setiap hari, atau sekedar berbicara positif pada diri sendiri saat bercermin. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemauan. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Hidup adalah kesempatan yang tak berujung. Hidup ini selalu memberi kita kesempatan kedua. Apa yang terjadi kemarin adalah pelajaran, bukan hukuman. Dan hari ini kita punya halaman kosong untuk menulis ulang cerita kita. Jadi, apa yang ingin kamu tuliskan? Mungkin tentang keberanian untuk memulai lagi, tentang cinta pada diri sendiri, atau tentang melepaskan semua yang tak lagi membawa kebahagiaan. Saya di sini untuk mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Di luar sana ada begitu banyak orang yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Mari kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan. Dan ketika perjalanan ini terasa berat, ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil adalah bukti bahwa kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Hari ini, mari kita mulai bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran kita dan bertindak yang positif. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga bermanfaat. Dan jika kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu cintai, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh, meningkatkan kesadaran kita, dan saling memotivasi satu sama lain. Terima kasih.